Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Nilaku. Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat dan menemukan channel ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi dari waktu ke waktu dan dapat secara konsisten memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Pagi teman-teman, pagi hari ini kita datang kembali ke lokasi salah satu customer kita ya. Saat ini kita akan melakukan tebar Kaltness sekaligus mematangkan filter biologis yang tentunya prosesnya ini harus dilakukan secara bertahap dan harus sabar. Sekarang kita masuk. Nah, kita udah siapkan Kaltness. Di sini ada 15 buah total Kaltnessnya ya. Ini kita tidak bisa langsung memasukkannya sekaligus, jadi harus persatu, dan target kita hari ini kita akan memasukkan 5 karung terlebih dahulu. Nah, ini ada Pak Sakio ini kemarin ikut pelatihan batch 19 di Bandung karena Pak Sakio yang akan mengoperasikan semua rutinitas yang ada di kolam di sini ya. Jadi hari ini kita akan melakukan tebar Kaltness dulu ya. Nah, sekarang kita mau ngetes nyalin mesin aerasinya sebelum kita melakukan tebar Kaltness. Jadi kita di sana pakai ring blower tipe CRE yang 750 ya. Jadi saat ini semua keran dari aerasi full kita buka untuk filter biologis, yang untuk kolam kita matikan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ada satu stop keran yang mengatur kapan harus ke biologis, kapan harus masuk ke kolam. Sekarang posisinya ini kita tutup agar kita bisa fokus semua udara ke filter biologis karena berfungsi mengaduk Kaltness. Kita tes nyalakan. Oke, udah nyolok. Boom. Sangat deras semburan udaranya dan memang diperlukan semburan udara yang sangat keras di awal karena kita akan mengaduk Kaltness. Nanti ketika Kaltness sudah teraduk, sudah mulai ringan, dia tidak perlu power sebesar ini ya. Jadi kita akan siap-siap dulu, kita akan siapkan Kaltnessnya semua di sini. Kita target masukin 5 karung dulu hari ini. Baru kemudian kita tebarkan bakteri nitrifikasi dan juga pellet yang akan berfungsi sebagai amonia buatan supaya bakteri nitrifikasi tadi bisa hidup dan menempel di Kaltness. Oke, kita udah siapkan Kaltnessnya sekarang. Ini kita mau coba tebar 5 sak terlebih dahulu. Kaltness pertama kali kita beli, itu warnanya putih bersih dan dia sangat ringan sekali ya. Jadi pada saat ini kita tebar ke dalam kolam, itu pasti mengambang. Dia belum bisa teraduk dengan sempurna. Oleh karena itu perlu kita bantu nih. Jadi sewaktu kita udah tebar Kaltnessnya, kita perlu bantu celup-celupkan dulu pakai tangan agar permukaan Kaltnessnya itu semuanya terisi oleh air dulu ya. Jadi kemudian udah mulai berat, baru kemudian ketika aerasi dinyalakan dia bisa berputar. Di sini kita menggunakan Kaltness K1 Plus yang memiliki nilai SSA, Specific Surface Area, itu sebesar 1.200 meter persegi per meter kubiknya ya. Secara bertahap kita akan masukkan ke 15 karungnya, tapi kita mulai dengan satu dulu ya. Pak Sakio, ini saya satu, habis itu nanti Pak Sakio satu ya. Pak Sakio lihat saya dulu, jadi caranya itu begini Pak. Nah, kita tebar gini aja, tebar dulu. Nah, nanti Pak Sakio setelah penjelasan dari saya. Nah, jadi Kaltness itu, ya gini Pak Sakio, dia pasti ngambang nih, ya. Belum bisa berputar. Jadi kita harus, nah dorong-dorong ini pakai tangan, tutupin gini. Nah. Biasanya kalau di aerasi hari ini, apalagi dengan aerasi yang kenceng tuh Pak, ring blower, besok itu udah teraduk semua biasanya.
karena kalau bikin di kampung gini juga, jadi nggak langsung dia muter. PR sih nih, begini PR deh. Ini kayak olahraga juga nih, jadi ini PR nih. Nah, dicelup-celupin, nah, baru lagi. Cultness K1 Plus ya, dia plusnya itu karena di permukaannya itu ada tambahan gerigi-gerigi ya. Ini yang membuat ada tambahan ruangan yang bisa digunakan untuk bakteri tinggal di dalam sini. Oleh karena itu dibanding K1 yang biasa, dia memiliki nilai SSA lebih besar, yaitu 1200. Kalau Cultness K1 yang biasa itu sekitar 900 sampai 1000 saja ya, atau mungkin sekitar 800 saja. Tapi ingat, angka segitu baru tercapai ketika kita menggerakkannya dengan mekanisme MBBR, Moving Bed by Film Reactor. Ya. Lagi Pak. Kalau ini nanti udah masuk ke dalam air, nggak padat. Ini karena, ini yang rusak nih, bisa dibuang. Nah, teman-teman juga menemukan keadaan seperti ini ya, kondisi seperti ini. Ini Cultness yang bisa dibilang dalam proses produksi mengalami kecacatan ya, dalam produksi. Ini kalau mau dipotong-potong lagi supaya lebih kecil lagi. Tapi kalau seperti ini sebaik saya buang aja tuh, nggak terlalu penting. Kalau 15 tahun dimasukin semua kan nggak terlalu, nah, karena kalau ini udah ada di dalam air, bisa ada yang dari bawah, masih longgar. Ini karena semua masih di atas permukaan. Udah, sembari saya nyalakan aerasinya. Nanti Pak Sakyo lanjutin masukin satu lagi Pak ya. Nah, kayaknya airnya perlu dibuang sedikit ya, yang di bawah itu kepenuhan tuh Pak. Sampai tumpah-tumpah. Sampai tumpah-tumpah, pindah-pindah. Buang dikit aja Mas, Mas. Karena belum semuanya muter. Iya. Iya. Saya juga lupa sih ngasih tahu, harusnya jangan full-full banget. Iya. Ditinggal. Penuh tiba-tiba. Iya. Nanti ketika akan ditambahkan yang lain memang harus dibuang dulu sih, karena bakal banyak sekali nanti terbang-terbangan. Oke teman-teman, ini prosesnya masih panjang ya. Jadi untuk mematahkan filter biologis itu ada tambahan proses selanjutnya ya. Jadi kita tunggu sampai semuanya berputar. Setelah semuanya berputar baru kita tebar bakteri nitrifikasi ya. Terserah teman-teman bisa pakai merek apapun. Mau yang bentuknya bubuk, mau yang bentuknya cair. Yang penting isinya bakteri nitrifikasi. Ya, rata-rata Nitrosomonas dan Nitrobacter. Terus kemudian karena kolam belum ada ikannya, belum ada amonia ya. Kita jadikan pelet, kita tebar ke dalam sana agar menjadi amonia buatan, terjadi pembusukan di sana, dan itu nanti akan digunakan oleh bakteri nitrifikasi untuk berkembang biak ya. Oke, jadi kurang lebih hampir setengah jam kita aduk Cultness-nya pakai tangan, terus mesin aerator juga sudah kita nyalakan. Sekarang permukaan Cultness hampir semuanya sudah terisi oleh air, jadi lebih mudah untuk teraduk ya. Nah, kalau udah seperti ini baru kita bisa menebar pelet ya. Ini akan dijadikan sebagai
amonia buatan ya. Nah, nanti akan terjadi proses pembusukan di sini. Pembusukan akan membuat jadi amonia, nanti amonianya akan dijadikan makanan. Iya, nanti airnya agak coklat Mbak. Nah, ininya juga kan agak. Iya, betul. Nah, setelah kasih pelet, kita tuang nih. Nah, ini Pak Satyo. Ini bakteri starter yang kemarin di kelas pelatihan ya. Jadi kita mau membuat bakteri ini supaya menempel. Nah, ini karena besar jadi satu. Oke. Ini prosesnya bisa 3-5 hari sampai bakterinya benar-benar mulai banyak terus nempel di Kaltneus sampai kemudian Kaltneusnya warna coklat. Jadi nanti kita komunikasi di WhatsApp grup, begitu ini sudah coklat baru kita ngomongin pembelian bibit. Karena kita belum bisa tebar bibit kalau Kaltneusnya masih putih bersih. Oke, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Ini masih terus berlanjut. Nanti kita akan lanjut ketika Kaltneus semua sudah masuk ke dalam filter biologis, sudah jadi coklat, kemudian kita akan mulai tebar bibit ya. Jadi nantikan video selanjutnya, termasuk ketika tebar bibit, kita akan datang ke sini lagi. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video-video selanjutnya.